Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus keluarga Wa Ujang hafizallahu taala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah karunia-Nya alhamdulillah di pagi Ahad ini yang biasanya kita sore Ahad, qadarullah wa ma syaa fa'al, di musim ini musim hujan, maka kita alihkan ke pagi-pagi menjelang zuhur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas dari kutip yang sangat sederhana, yaitu tentang 4 mutun ilmiah dengan diberi judul kumpulan buku ilmu Islam dasar. Di sini ada 4 judul. Yang pertama 3 pondasi pokok agama, yang kedua 4 kaidah utama, yang ketiga pembatal keislaman, yang keempat syarat dan rukun sholat. Silahkan bisa dibagikan. Kalaupun mungkin yang belum dapat atau kekurangan, insyaallah di pertemuan berikutnya. Nah, kita akan memulai dari buku yang pertama, yaitu 3 pondasi pokok Islam. Di halaman 4 rahimahullah menyebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini terjemahannya. Kemudian beliau menyebutkan, saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda. Ketahuilah bahwa kita semua wajib mempelajari 4 persoalan, yaitu yang pertama ilmu, yang mana yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Itu tentang
mungkin kita sebut paragraf yang pertama dari matan. Nah, kita lihat penjelasan para ulama maksud dari ilmu yang beliau rahimahullah sebutkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mu'alif atau pengarang kitab tadi menyebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mana beliau memulai karyanya, menulis bukunya dengan mengucapkan bismillah, yaitu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan dengan menyebut nama-namanya yang mulia. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan dalam memulai aktivitas kita yang termasuk kepada kebaikan, bukan yang haram, maka dianjurkan membaca bismillah. Dan ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu akan mendapatkan banyak pahala dibanding dengan tidak yang berilmu. Contoh, kita mau minum, mau makan, baca bismillah. Kemudian makannya atau minumnya sambil duduk, minumnya 3 kali tegukan. Selain air yang masuk ke perut menghilangkan rasa haus, dan juga kita mendapatkan timbangan pahala. Ini diantaranya pembeda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan juga kita membaca bismillah dalam setiap aktivitas kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda rasa cinta kita kepada Rasul, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang kita mampu untuk melaksanakannya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menulis surat-surat kepada raja-raja, misalnya Herakl pada zaman dahulu. Beliau memulai suratnya dengan bismillah. Dan juga para ulama, mereka memulai dalam menulis karya-karyanya dengan membaca bismillah. Termasuk Al-Quran yang mulia, surat yang pertama surat apa? Al-Fatihah. Dimulai dengan ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, sekali lagi mengingatkan kepada diri kami dan semuanya, aktivitas apapun yang termasuk kebaikan, maka kita baca bismillah. Mau kirim SMS, mau melakukan pekerjaan, bismillah. Dan mudah-mudahan dengan memulai bismillah ini, selain mendapatkan keberkahan, juga kita termasuk zikir kepada Allah yang akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimahullah menyebutkan dalam matan tadi disebutkan, yaitu wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Tapi di sini yang dimaksud dengan wajib adalah wajib ain. Karena kewajiban itu ada yang disebut fardu kifayah dan ada yang disebut dengan fardu ain. Fardu ain kewajiban atas individu, dan fardu kifayah kewajiban atas sekelompok tertentu. Kalau sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya.
Contoh fardu kifayah menyolatkan jenazah. Kalau ada yang meninggal misalnya di RT berapa Ujang ini? RT 4 RW 7. Kalau ada yang meninggal di RT 4 RW 7, kemudian perwakilan dari warga telah mengurus jenazah, maka yang tidak ikut serta sudah gugur kewajibannya, alias tidak berdosa. Walaupun orang yang ikut serta mengurus jenazah itu pahalanya besar sekali. Barang siapa yang menyolatkan jenazah kemudian ikut menguburkan, maka baginya 2 qirat. Ukuran 1 qirat sebesar 1 gunung Uhud. Berarti kalau dapat 2 qirat, berapa pahalanya? 2 gunung Uhud. Ini keutamaan mengurus jenazah. Dan kalau kita hitung, Masya Allah ya, betapa besar kebaikan yang cuman mengurus jenazah, apalagi yang lainnya. Tapi jangan sampai tertipu dengan banyaknya pahala yang telah kita lakukan. Karena kenapa? Banyak juga amalan yang akan menggugurkan dosa. Terutama telah kita bahas di sebulan kemarin, syirkul khafi, itu syirik kecil, yaitu riya. Itu yang akan menggugurkan amalan. Oleh karena itu, ya kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka kita ikut serta. Nah, itu fardu kifayah. Nah, adapun fardu ain, yaitu kewajiban yang dibebankan atas individu, tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Terutama yang sudah mukallaf. Mukallaf ini seseorang yang sudah dibebani. Tanda seorang dianggap mukallaf apabila telah menimpa padanya salah satu dari tanda-tanda baligh. Tapi tanda baligh di sini bukan kata orang Sunda ya, mana mantep baligh gitu ya. Bukan ini yang dimaksud. Baligh di sini apabila seseorang sudah tertimpa, sudah mengalami salah satu dari 4 tanda baligh. Yang pertama, sempurna usia 15 tahun, baik untuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mimpi basah. Ini juga sama, menimpa bagi laki dan perempuan. Yang ketiga, tanda baligh, yaitu tumbuhnya bulu di sekitar kubul. Dan yang keempat, haid. Dan salah satu aja sudah menimpa kepada anak kita, maka ia sudah mukallaf, maka sudah fardu ain kepadanya hal-hal tertentu, baik dia laki-laki atau perempuan. Apa itu? Yaitu belajar mengenal 4 perkara ini. Nah, kita sebagai orang tua harus mendorong, atau sebagai kepala rumah tangga harus memberitahu yang menjadi keluarga kita, berarti istri kita, anak-anak kita. Itu yang pertama tadi disebutkan,
harus mempelajari mengenal 4 hal. Yang pertama yaitu ilmu atau mengetahui. Mengetahui apa yang dimaksud? Di sini disebutkan ma'rifatul huda bidalilihi, mengetahui petunjuk berdasarkan dalilnya. Dan yang dimaksud petunjuk di sini yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Nah, kenapa 3 hal ini wajib kita mengetahuinya? Karena 3 hal ini merupakan pokok Islam, yang tidak akan berdiri Islam seseorang terkecuali atas 3 pokok tadi. Dan juga 3 pokok tadi adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di dalam kuburnya. Kita tahu bahwa hal pertama yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di hari akhirat apa itu? Tentang sholatnya. Tapi itu di akhirat. Tapi pertanyaan pertama kali setelah kita dimasukkan ke dalam kuburan, ke dalam lahat, setelah yang mentakziah atau orang yang mengantar kita menguruk kita dengan tanah, kemudian dionggokkan setinggi punduk unta dari permukaan tanah, maka kita hidup kembali. Sampai kapan hidupnya? Sampai tak terhingga. Dan itu mulai kehidupan yang asli. Kita bahas sekarang di sini sementara. Bisa dibilang hidup kehidupan maya di dunia ini. Ada yang bertanya, berapa lama kehidupan di akhirat? Ada yang mengatakan perbandingannya kehidupan dunia dengan akhirat itu seperti kehidupan janin dalam perut ibu dengan dunia. Kira-kira lama di dalam perut atau lama di dunia? Walaupun mungkin tergantung ya. Terkadang baru korojo langsung meninggal ada ya? Ada ya. Tapi ghalibnya, lumrahnya umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berapa usianya? 63 tahun. Sedangkan dalam perut berapa bulan? 9 bulan. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas bahwa tidak ada orang yang mengetahui berapa lama kehidupan akhirat. Tapi yang jelas adalah abadul abad, selama-lamanya. Nah, oleh karena itu merupakan kebahagiaan bagi kita sebelum kita masuk ke dalam kubur dikasih tahu bocoran soal pertanyaan. Sebagaimana sekarang di internet bahwa akan dibuka kurang lebih 19.000 sekian calon CPNS. Kira-kira mendapat kabar demikian dibuka peluang 19.000 lebih CPNS. Berbahagia tidak kita? Berbahagia, apalagi yang sudah memiliki peluang. Untuk kehidupan dunia saja yang akan kita tinggalkan, betapa bangga, betapa bahagia tatkala mendapatkan bocoran soal untuk tes masuk.
Dan perlu diketahui bahwa barang siapa yang selamat dari 3 pertanyaan awal kali masuk kubur, maka hal setelahnya lebih ringan. Kira-kira tertarik tidak ingin mengetahuinya? Harus tertarik. Kalau tidak tertarik, dipertanyakan keimanannya. Walaupun sebagian bertanya, bagaimana kalau misalnya yang tenggelam, terbakar, atau bahkan keyakinan tertentu sengaja dibakar, ya. Bahkan sekarang di negeri jauh sana, tatkala ada yang meninggal, nggak repot-repot, dimasukkan ke mana? Ke suhu tertentu seperti freezer, gitu ya. Freezer pendingin, nggak pemanas. Beberapa detik keluar tinggal tulang. Bagi Allah kun fayakun, sangat mudah bagi Allah. Dan kita meyakini bahwa siapapun yang meninggal, apakah itu luka bakar, terbakar, tenggelam, bahkan mungkin sengaja dibakar, bagi Allah sangat mudah untuk menanyakan 3 pertanyaan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa saja di antara kita apabila telah mengenal, telah mengetahui Rabbnya, mengetahui agamanya, mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil, maka telah sempurna agamanya. Ini antaranya. Jadi tanda seorang sempurna agamanya mengenal 3 hal tadi. Mengenal Allah sebagai penciptanya, kemudian menyembahnya, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah menjadi kewajiban setelah kita mengenal 3 hal tadi, mengamalkannya. Mengenal Allah berarti dengan menyembahnya. Mengenal Nabi berarti dengan mencontohnya. Mengenal Islam, melaksanakannya. Melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Simpel. Di antara hal yang mesti kita ketahui seperti usulul iman, rukun iman. Beberapa bulan ke belakang kita membahas rukun iman, tapi baru 1 yang kita bahas, belum selesai. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Itu usul iman, wajib setiap muslim mengetahuinya. Kemudian wajib juga mengetahui syariat Islam yang lain. Contoh, salat. Itu fardu ain, kita mesti mengetahui bacaan salat, rukun salat, syarat salat, pembatal salat. Karena suatu ibadah akan sah, tidak usah mengulangnya apabila terpenuhi rukun, syarat, dan menjauhi pembatal. Itu wajib setiap individu mengetahuinya. Makanya dalam risalah yang kecil ini, di poin yang terakhir disebutkan, nanti dibahas syarat sholat dan rukunnya. Ini setiap individu wajib mengetahuinya. Dan dalam hal sholat, apabila seseorang akhirnya nggak belajar, nggak pernah mondok atau lain sebagainya, udah aja diyakini setiap gerakan sholat dari awal sampai akhir itu adalah rukun.
Kalau tidak meyakini rukun, maka tidak sah sholatnya. Dan bagi kita mah pokoknya dari awal takbir Allahu Akbar sampai salam itu rukun. Yang mana rukun itu mesti terpenuhi, mesti dilakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita setiap individu wajib menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti harus mengetahui larangan-larangan Allah. Hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita wajib mengetahuinya karena kita sudah mukallaf. Kemudian tambahan, bagi orang yang bermuamalah atau interaksi, misal seorang pedagang, seorang pebisnis, maka wajib mengetahui padanya tentang muamalah. Misal saya seorang pedagang, maka mesti mengetahui, mempelajari tentang jual beli, jangan sampai terjerumus kepada riba. Banyak yang ogah-ogahan kalau mempelajari muamalah, karena dengan pikiran atau dengan image mereka bahwa dengan mempelajari bab muamalah itu semuanya haram katanya. Kenapa? Karena sebelumnya tidak mempelajari dulu tentang muamalah, langsung terjun, sehingga keenakan udah untung banyak, sementara itu tidak boleh dan berat untuk meninggalkannya. Sekali lagi bahwa wajib kepada setiap individu mempelajari rukun iman, kemudian rukun Islam, dan hal-hal yang menjadi amalan sehari-hari. Kemudian wajib menjauhi hal-hal yang terlarang. Dan tambahan, bagi orang yang bergelut dalam bidang muamalah atau pekerjaan tertentu, wajib mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, hal tadi disebutkan liya'budal abdu rabbahu ala basirah, agar setiap hamba menyembah Allah berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan tuturut muding. Apa tuturut muding teh? Ikut-ikutan, dah cek orang tua juga begini, sahur sepuh juga begini. Tidak. Jadi wayahna kita belajar ya. Dan diantaranya mungkin di majelis ini, atau silakan sekarang mah mudah dengan mengakses di TV atau di YouTube. Kalau bisa mah kayak Harvard TV atau Roja TV, dah 24 jam gitu ya. Terus itu kalau sengaja mah kita belajar, terkadang ya waktu gitu ya, pekerjaan. Tapi kalau mungkin sekarang kita manfaatkan media yang ada, bisa sambil kerja, ibu-ibu di rumah sambil mengurus rumah, maka silakan dimanfaatkan media yang ada. Termasuk kita di sini di bulanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tadi bahwa agar kita atau setiap hamba menyembah Allah berdasarkan ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan penjelasan atau berdasarkan dalil. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak berkesempatan khusus mencari ilmu karena mungkin kesibukan lain, maka wajib baginya bertanya kepada ahli ilmu.
Dan sekarang media yang Allah berikan kemudahan seperti fatwa TV, 24 jam ada fatwa, pagi, siang, sore, malam, itu bisa online. Silahkan ditanya kepada ahlinya. Kita nggak punya TV, bisa via internet. Dan sekarang hampir setiap orang memiliki wifi di rumah. Kalau HP udah nggak, ya bukan dianggap kebutuhan sekunder ya, primer karena HP itu. Maka silakan dimanfaatkan sekali lagi media yang Allah berikan kemudahan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan rahimahullah, wajib kepada setiap hamba menuntut ilmu hal-hal yang akan menopang agamanya. Tadi yang merupakan fardu ain itu wajib kita mempelajarinya. Kemudian ditanya Imam Ahmad, dengan apa wahai Imam Ahmad? Ia mengatakan hal-hal yang tidak pantas kita tidak mengetahuinya. Beliau menyebutkan di sini tentang sholat, tentang puasa. Kemudian kalau Allah berikan lebih rezeki tentang zakat. Pokoknya rukun Islam yang 5. Karena agama Islam ini tidak lepas dari rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa wajib kepada kita mengenal Allah, yaitu setiap hamba mengenal Rabb-nya dengan apa-apa yang Allah telah sifatkan dalam Al-Quran dan juga Rasulnya SAW telah mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan atau berupa nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah mensifati dirinya sendiri, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah maha segalanya, yang maha segalanya tidak akan keliru dalam menciptakan sesuatu. Oleh karena itu keyakinan ini harus sudah tertanam dalam kita, dalam diri kita, sehingga bertambah keyakinan kita dan jauh dari sifat keluh kesah. Ini kalau kita sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Dan orang yang mengenal Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, tidak akan terdapat dalam hatinya rasa iri, rasa dengki. Nah, hasil utama namanya usaha sabulan geus kabuli itu iya dirinya. Supaya gitu kan pasti ada ya. Tetangga baru buka toko gitu ya, udah punya ini itu gitu ya. Nah, bagi orang yang mengenal Allah, Allah yang memberi rezeki, yakin bahwa Allah tidak akan keliru memberikan rezeki. Dan biasanya kita mah pendek pikiran, yang namanya rezeki itu banyak harta. Alhamdulillah dia banyak harta dan mudah-mudahan diberkahi. Tetapi kenikmatan yang paling mulia di sisi Allah adalah kita diberikan nikmat iman dan Islam. Adapun dunia, uang, harta, dan tergantung rezeki, tergantung syukur.
Diberikan banyak, kalau tidak disertai dengan syukur gak akan pernah puas. Bahkan sebagian yang Allah berikan kelebihan rezeki, naudzubillah, dipakai maksiat kepada Allah. Maka Allah Maha mengetahui dengan harta yang kita miliki seperti ini, kita senantiasa taat kepada Allah, maka itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Malik menyebutkan, maka mengenal Allah merupakan salah satu hal terpenting dalam agama, dan tidak mengenal Allah merupakan kerugian. Tidak sedikit orang yang stres, usaha gagal menurut dia ya, dan kita menurut orang kita emang gitu. Kita udah modalnya banyak, udah ikut pelatihan kemana, dan kita perhitungan yang mendetail, qadarullah masyaallah, belum terbukti apa yang kita impikan. Tapi yakin bahwa dengan niat usaha tersebut kita akan mendapatkan pahala. Cuman kita mah yang diharapkan tuh nilai realnya gitu ya. Maka harus diyakini bahwa dengan kita berusaha, merencanakan, ikut pelatihan kemana-kemana, itu akan dicatat amal kebaikan jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghinakan kepada orang yang tidak mengagungkan Allah sampai ia mengagungkannya. Dan Allah telah menghinakan barang siapa yang tidak mengenal Allah sebaik-baik mengenal. Dan juga Allah menghinakan kepada hambanya, kepada makhluknya yang tidak mensifati Allah dengan sebenar-benar mensifatinya. Maksud di sini, Allah menghinakan orang yang tidak mengagungkan sebaik-baik pengagungan orang yang melakukan kesyirikan. Kepada Allah disembah, kepada selain Allah disembah. Usaha gagal wae, coba ke paranormal. Ayatnya begitu. Nah, eta teh Allah telah menghinakannya. Tapi lain halnya dengan gini. Di tempat tertentu ada pelatihan bisnis cemerlang. Kita ikut pelatihan, boleh nggak? Apa bedanya dengan tadi kedukun? Kedukun mas ini kalau pelatihan, nah, apa bedanya ya? Kalau kedukun mah minta langsung gitu ya kepada makhluk ya, sedangkan makhluk tidak mampu. Tapi kalau misalnya minta kepada makhluk-makhluk yang mampu, termasuk syirik tidak? Contoh, wajah punten suara mik teh ditarikeun seperti kuping ka pengker. Wajah biasa teh ngontrol ieu. Biasa syirik teu ilmu.
Kalabatkeun syirik teh, tapi sana syirik bahasuna nya, syirik bilik jalikeun nya. Nyohonkeun ka makhluk teu tiasa ngalakukeunna teh syirik. Contoh, Pak punten abi teh da usaha mah ikhtiar atau selami ya teh. Tapi kieu we miskin gitu nya, menurut pandanganna. Cik pangkayakeun abdi saros pembeli teh seueur, pelanggan teh seueur. Kinten-kinten makhluk tiasa teu. Nah, eta urang ngucapkeun ka jalmi sapatos kitu, teh eta namana naon? Syirik. Upami keyakinan sapatos kieu, misalna anu disuhunkeun ku urang teh wasilah, yakin da ari anu ngabulkeun mah Allah. Tah eta kalebetna syirik kecil. Tapi upami keyakinan yang anu urang ditaros teh eta anu bakal ngijabah, eta anu bakal ngahilangkeun kamiskinan urang. Nah, ieu kalebetna kana syirik besar. Tapi di dia Malik rahimahullah nyebatkeun yen Allah akan menghinakan orang yang tidak mensifati Allah dengan sebenar-benar mensifatinya. Contoh tadi, nah Allah itu sayang ke abdi gitu, abdi tahajud mah tiap muni, saum Senin Kamis marajin, sok berehan tapi nangis teh wae. Nah Allah teh kitu gendut ka abdi. Nah Allah teh salah masihan itu ka abdi. Nah, eta udah keliru mensifati Allah. Yakin yang Allah mah Maha Rahman Maha Rahim. Rahman Allah maparinan kalimatan ke jalmi anu ku Allah diridhoi sareng teu diridhoi. Dibina sam Rahim. Rahim khusus ke jalma anu Allah cintai. Yang tidak bisa dipastikan yang urang gagal dina usaha atau nabi Allah membatasi menurangnya dunia sapertos kieu, Allah benci ka urang cangtangtos anu kudah tertanam dina mana urang yang Allah mah Maha Rahman Maha Rahim anu teu aya batasanana. Salami urang ikhtiar, salami urang menempuh jalan anu disyariatkeun, yakin urang ku usahana ge niatkeun kana Allah eta tos kenging pahala. Adapun urang dikabul permohonan urang eta mah bonus ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lajeng Malik menyebutkan yang manusia teu aya dina agama anu hak terkecuali mengenal Allah. Yang mengenal Allah teh yang mangurupikeun pokok dakwah para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan Allah. Contoh perbuatan Allah naon? Tadi Allah anu ngatur kehidupan, enjing-enjing, panas, soten, hujan. Nah pokoknya ulah nyalahkeun hujan. Hujan tehnya hujan wae teh nya tiap sore. Ulah pokoknya antus mengenal Allah muarek nyanca perbuatan Allah. Kamu orang yakin yang menurunkan hujan saha? Allah. Malihan urang diajarkeun nalika turun hujan naon doana teh? Allahumma sayyiban
nafi'ah. Ya Allah, tungsurkeun hujan itu hujan anu berkah terus gitu. Mana moal ngagurutu, aduh hujan poean teu naon teu garing wae gitu nya. Kalau lesan gitu ya di pondok aya ibu-ibu anu laundry gitu ya, moping patarik-tariknya hujan terus sambil hujan terus, irahannya garingna, irahannya panasna gitu ya, sengaja garingna. Nah ucapan gitu teh memang tersadar. Tiasa janten terterang ilmuna. Teu yakin yen anu ngatur alam ieu teh saha? Allah. Allah tidak akan mungkin keliru, tidak akan mungkin salah menciptakan bahkan menurunkan hujan. Dan dengan keyakinan ini kita hati akan menjadi tenang dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan inilah yang dicari oleh orang-orang yang ingin hatinya menjadi tenang. Bukankah kalau ditanya mereka yang terjerumus naudzubillah kepada minum-minuman keras, ekstasi, kalau ditanya coba apa tujuan mereka? Ingin tenang batinnya, ingin tenang batinnya, tapi tidak mengetahui ilmunya, maka terjerumus kepada maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka barang siapa yang menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menempuh jalan mengenal Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi habbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah berdasarkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia dan perbuatan Allah, maka Allah akan mencintainya, tidak dimustahilkan lagi. Yakini, harus jadi keyakinan kita. Tapi tadi bahwa tidak bisa dipastikan, kita usaha gagal, kita misalnya belum terkabul, Allah tidak cinta, tidak bisa dihukumi demikian. Bisa jadi dengan belum terkabulnya doa menurut kita, itu salah satu tanda cinta Allah. Yang penting kita husnudzon kepada Allah dengan senantiasa taat melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Ikhtiar berdasarkan yang disyariatkan. Kemudian beliau menyebutkan wa ma'rifatullahi wa ifraduhu bil ibadah huwa sababus sa'adah fid darin. Mengenal Allah dan mengesahkan dalam ibadah kepada Allah, hanya menyembah Allah saja, itulah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan menyembah Allah dengan sebenar-benar menyembah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan al-ladzatu wal farhah was-surur wa tibul waqti wa naimul ladzi la yumkinu ta'biru anhu. Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar menyembah, ia telah merasakan kelezatan, kebahagiaan, baik waktunya, nikmat yang tidak bisa diungkapkan kepada yang lainnya. Emang benar gitu ya. Orang yang telah menyembah Allah dengan sebenar-benar menyembah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Yang ketenangan dan ketentraman hati itu tidak bisa diungkapkan kepada yang lain.
Dan ini diantara faidah manfaat kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya menyembah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam matan tadi disebutkan setelah mengenal Allah adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sebagai perantara antara kita dengan Allah. Walaupun Nabi belum pernah melihat Allah di dunia, ya, belum. Adapun perintah sholat yang ia dipanggil ke langit ketujuh, itu pun ada satir, ada pembatas. Nah, Rasul kita Muhammad SAW itulah perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan risalah Allah. Maka kita mesti mengenal Nabi kita Muhammad SAW yang sebagai perantara antara kita dengan Allah. Dengan cara apa kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Dengan mempelajarinya. Sehingga setelah kita mempelajarinya, kita menerima dan taat apa yang telah dibawa dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan agama yang benar. Jadi kalau Allah memerintah, Rasul memerintah, kita wajib taat. Rasul memerintah, kita wajib taat. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam matan itu wajib mengenal agama Islam. Kenapa kita harus mengenal agama Islam? Karena agama Islam teh huwa dinul ladzi ta'abadallahu bihil khalq. Bahwa agama Islam itu agama yang Allah memerintah untuk menyembahnya kepada seluruh makhluknya, dan kita termasuk makhluknya. Ada nggak pencipta selain kita? Nggak ada, gitu ya. Terkecuali ateis yang berkeyakinan demikian, saya mah ada dengan adanya sendiri. Maka kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, hati-hati, itu bahaya akidahnya. Kemudian kita setelah mengenal Rasul SAW, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul dan menjauhi apa yang dilarang Rasul, maka itu sebab masuk surga. Jadi kenapa ya kita harus mengenal Rasul, mengenal agama Islam, mengenal Allah? Tujuannya mengenal ketiga-tiganya ini adalah merupakan sebab masuk surga. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulina. Dan sebaliknya, kita tidak mengetahui dan abai, tidak mau diajak, udah disediakan sarana untuk belajar, kita tidak mau ogah-ogahan, maka itu sebab masuk neraka. Maka orang yang sudah Allah berikan kesempatan tapi ia tidak mau, itu udah diperintah. Karena ada orang yang diampuni, bebas dari azab apabila ia sama sekali belum tersentuh dengan dakwah. Tapi sekarang ada tidak? Tidak ada dia. Contohnya apa? Dulu zaman fatrah. Fatrah ini kekosongan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, nabi terakhir sebelum nabi kita siapa?
Nabi Musa ya, sebelum kita. Jarak antara Nabi Musa wafat dengan Rasul lahir berapa tahun? Itu ratusan tahun. Itu namanya zaman fatrah. Orang yang hidup di zaman itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal agamanya, maka itu dimaafkan. Tapi itu zamannya. Sekarang udah bukan zamannya. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada siapa saja yang telah memberikan fasilitas untuk belajar, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik serta keberkahan dalam hidup kita di dunia ini, dan Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Panjang surat al-Qur'an.